Kisah cinta viral dengan mahar 3 miliar. Mbah Tarman dan Sela dari Pacitan. Pernikahan yang sempat membuat ribuan mata terharu. Kita semua melihat dongeng cinta beda usia. Ilusi dari sebuah kebahagiaan sempurna. Tapi tahukah Anda, di balik senyum pengantin itu, tersembunyi sebuah jaringan penipuan yang jauh lebih gelap? Sebuah kisah tentang janji palsu, cek bernilai miliaran, dan 5 perempuan yang diduga ditampung dalam sebuah rumah di Ponorogo. Ini bukan lagi tentang cinta. Ini tentang mafia janji palsu yang diduga dipimpin oleh sang pengantin viral. Pertanyaan besarnya, apakah pernikahan itu hanyalah topeng paling sempurna untuk menutupi jejak kejahatan yang sudah berjalan bertahun-tahun? Dan yang paling mengejutkan, apakah istrinya, Sela, tahu semua ini? Tonton sampai habis, karena semakin kita gali, kasus Mbah Tarman ini semakin licin dan mengerikan. Hari ini, ilusi itu mulai retak. Mbah Tarman, sang pengantin viral, kini menjadi subjek pemeriksaan polisi. Dan ironisnya, ia sulit sekali disentuh. Setelah 2 kali mangkir dari panggilan dengan alasan sakit, muncul sebuah laporan baru dari Ponorogo yang mengungkapkan dugaan bahwa Mbah Tarman menampung 5 orang perempuan dalam sebuah rumah. Apa yang dilakukan seorang pengantin viral yang konon kaya raya dengan 5 perempuan yang bukan istrinya? Ternyata, kisah ini dimulai dari hilangnya seorang ibu bernama Sunti dari Lamongan yang dicari oleh anaknya. Penyelidikan mengarah pada seorang pria bernama Eko yang ternyata adalah kaki tangan Mbah Tarman. Ketika polisi menemukan Ibu Sunti di sebuah rumah di Ponorogo, ia tidak sendirian. 4 perempuan lain dari Trenggalek, Wonogiri, dan Ponorogo juga ada di sana. Kelima perempuan ini berada di bawah janji yang sama. Mereka diiming-imingi bisnis cengkeh yang katanya bisa menembus menjadi vendor di PT Jarum. Sebuah janji kekayaan yang gila yang membuat mereka rela terpisah dari keluarga selama sebulan lebih. Hanya untuk apa? Hanya untuk ngobrol bisnis. Inilah kejanggalan pertama. Polisi sempat menyatakan tidak ada unsur penipuan karena para korban mengaku belum mengalami kerugian materi. Mereka hanya dijanjikan. Namun, di saat yang sama, tim yang membantu evakuasi justru mengklaim adanya kerugian hingga ratusan juta rupiah dari salah satu keluarga korban. Mana yang benar? Mengapa para korban yang dijanjikan bisnis besar justru terkesan melindungi Mbah Tarman? Untuk memahami ini, kita harus melihat kembali jejaknya. Mbah Tarman bukan amatir. Ia adalah spesialis janji palsu yang sudah teruji. Ingatkah kasusnya dulu? Ia pernah dipenjara karena menipu dengan janji penjualan samurai triliunan. Modusnya selalu sama, meminta uang operasional kecil, lalu menjanjikan imbalan yang fantastis. Dari samurai triliunan, cek bodong miliaran, hingga kini janji bisnis cengkeh. Pria ini sangat lihai, seolah memiliki perisai tak terlihat yang membuatnya selalu bisa lolos. Seolah kejahatan ini belum cukup rumit. Kini kita harus menoleh kepada sang istri, Sela, dan ibunya. Istri yang awalnya kita kasihani, kini dipertanyakan kesetiaannya. Sela menandatangani surat yang isinya, ia tidak akan menuntut suaminya, bahkan jika cek tersebut palsu. Di media sosial, Sela dan ibunya membuat unggahan yang bernada acuh, tak acuh, dan bahkan terkesan menantang. Ibunda Sela menulis, hidup akan lebih damai ketika kita tidak tahu dan tidak ingin mencari tahu. Pertanyaannya, apakah mereka berdua benar-benar tidak tahu? Atau justru sengaja memilih tidak peduli demi menikmati peran yang disajikan Mbah Tarman? Apakah pernikahan viral itu sebenarnya adalah panggung penipuan terbesar yang pernah ia ciptakan? Pada akhirnya, kasus Mbah Tarman ini menjadi cermin yang menyakitkan. Mbah Tarman hingga saat ini masih sulit dijangkau, dan pihak penyidik pun terlihat berjalan hati-hati. Meskipun banyak laporan dan bukti-bukti yang beredar, ia seolah dilindungi oleh aura misterius kekayaan dan janji palsu yang terus ia tebar. Kisah Mbah Tarman menjadi peringatan keras untuk kita semua. Jangan terpukau oleh ilusi kekayaan.
Pelajaran pertama adalah jangan mudah terbuai oleh janji dan kemewahan yang datang terlalu mudah atau terlalu besar. Kekayaan yang asli tidak dibangun dari janji-janji ajaib atau bisnis yang tidak masuk akal. Mbah Tarman menjual harapan fantastis kepada para korbannya. Verifikasi adalah kunci. Selalu periksa latar belakang seseorang, terutama jika mereka menjanjikan investasi besar. Ingat, jika sebuah tawaran terlihat terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar memang itu adalah penipuan. Waspadai jaringan silent. Kejahatan besar sering melibatkan lingkaran orang terdekat yang memilih diam atau bahkan terlibat. Waspadai orang-orang di sekitar pelaku yang bersikap misterius atau membela tanpa logika. Di balik setiap kisah viral yang berakhir dengan tawa dan kebahagiaan, terkadang tersembunyi sebuah kebenaran yang gelap. Hingga kasus ini benar-benar tuntas, Mbah Tarman akan tetap menjadi teka-teki. Apakah dia jenius dalam penipuan atau hanya seorang pria licik yang dilindungi oleh keserakahan orang lain? Kasus Mbah Tarman ini mungkin akan membuat kita bertanya-tanya, di mana letak batas antara fakta dan fiksi, antara ilusi dan kenyataan? Namun, di tengah semua teka-teki, ada satu hal yang pasti. Kisah ini bukan hanya tentang penipuan atau uang, tetapi tentang harga dari sebuah harapan palsu. Ini adalah pengingat bagi kita semua, para penonton setia Nara Viral. Jangan pernah biarkan keserakahan atau keputusasaan membutakan mata Anda terhadap logika. Jangan biarkan janji-janji yang terlalu manis, yang berbau triliunan atau miliaran, membuat Anda lupa pada kerja keras yang sesungguhnya. Kekuatan kisah nyata terletak pada pelajarannya. Biarlah kisah ini menjadi mercusuar yang menerangi jalan kita. Jadilah orang yang kritis, yang selalu mengecek kebenaran, dan yang berpegang teguh pada integritas. Sebab, di dunia yang penuh dengan drama dan tipu daya, kebenaran yang sederhana adalah kekayaan kita yang paling hakiki. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini bersama Nara Viral. Sampai jumpa di kisah nyata mendalam berikutnya.